Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now RZC, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Profesor Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro MSc PhD atau Prof. Satrio. Lahir di Delft, Belanda 5 Januari 1956. Seorang ilmuwan, akademisi, dan guru besar emeritus Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Ia merupakan mantan Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia serta tokoh terkemuka di dunia akademik Indonesia. Prof. Satrio juga seorang ilmuwan produktif yang telah mengeluarkan 99 publikasi ilmiah di berbagai jurnal internasional. Bidang penelitiannya meliputi tribologi, mekanika rekahan, analisis elemen hingga desain mekanik, serta pengembangan dan kebijakan pendidikan tinggi. Beliau adalah putra dari Profesor Sumantri Brojonegoro, mantan Rektor Universitas Indonesia 2 periode dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Soeharto. Prof. Satrio merupakan alumni Institut Teknologi Bandung dan memperoleh gelar PhD in Mechanical Engineering di Tokyo University, Jepang dan University of California, Berkeley, Amerika. Setelah menyelesaikan studinya, ia berkarir sebagai dosen dan ilmuwan di Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung hingga menjabat sebagai Ketua Departemen Teknik Mesin ITB. Dedikasinya terhadap dunia akademik mengantarkannya sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional RI tahun 1999. Keilmuannya juga diakui di dunia internasional hingga sering diundang sebagai visiting professor di Toyohashi University of Technology Jepang dan Central South University Cina. Berkat kiprah, dedikasi, dan keilmuannya, ia pun kini ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Profesor Stella Christy ABMA PhD atau Prof. Stella. Lahir di Medan 11 Januari 1979. Seorang guru besar di Tsinghua University Beijing dan ilmuwan kognitif science terkemuka di dunia asal Indonesia. Sebagai pakar Cognitive Science dan Learning Science, penelitian Prof. Stella berfokus pada bagaimana manusia belajar dan berpikir dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi manusia, hewan, dan artificial intelligence. Karya-karyanya telah dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah terkemuka seperti Current Biology, Cognitive Science, dan Scientific Reports. Pada 2010, ia menerima penghargaan publikasi paling berpengaruh di bidang cognitive development, dan pada 2016, ia masuk nominasi untuk James McDonnell Understanding Human Cognition Award. Stella menyelesaikan studi S1-nya di Red Cross Nordic United World College Norwegia melalui beasiswa ASEAN dari pemerintah Singapura dan beasiswa dari United World College. Kemudian melanjutkan studi S2-nya ke Harvard University, Amerika dengan beasiswa penuh dan lulus dengan predikat magna cum laude with highest honors. Lalu melanjutkan S3 di Northwestern University dan kemudian menjalani program postdoktoral di University of British Columbia, Kanada. Setelah menyelesaikan studinya, ia memulai karir akademiknya sebagai assistant professor di Swarthmore College, Amerika, kemudian pindah ke Tiongkok dan diangkat sebagai guru besar di Tsinghua University. Di universitas ini, Prof. Stella memegang posisi penting sebagai research chair di Tsinghua Laboratory of Brain and Intelligence serta menjabat Direktur Child Cognition Center. Sederet prestasi dan kiprahnya di dunia sains dan pendidikan, kini ia diangkat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya baru kepikiran mau jadi ilmuwan itu sebenarnya ada awalnya waktu SMA, ada teman-teman saya termasuk waktu itu pacar saya yang sekarang jadi suami saya, dia memang selalu ingin jadi ilmuwan. Jadi saya tertarik apa sih itu ilmuwan, tapi waktu itu saya nggak kepikiran. Waktu kuliah di Harvard, saya majornya adalah economics sampai tahun ketiga, dan setelah tahun ketiga itu saya berubah. Sebenarnya apa itu ilmuwan? Ilmuwan itu adalah seorang yang bertanya dan ingin menemukan jawaban-jawaban. Jadi kebetulan waktu itu saya ada pertanyaan, dan pertanyaan itu jauh lebih menarik daripada di pertanyaan ekonomi pada saat itu ya. Jadi saya pindah haluan karena saya mempunyai pertanyaan tentang dari mana sih orang tahu apa itu handphone, apa itu jam tangan, apa itu baju. Karena kalau kita lihat anak-anak tidak pernah diajarkan apa itu baju, apa itu kemeja, tapi mereka bisa tahu. Nah itu kalau kita perhatikan, kalau kita tanyakan itu
itu jawabannya rumit. Karena pasti kalau saya tanya Mas Heranov, jelasin orang dari Mars apa itu baju, pertanyaan itu saya ingin tanya sampai dalam, itulah yang terus saya berdalam. Ini dari segi kognitif ya, dari segi kognitif kalau kita bersama dalam 3 hari melalui sesuatu, itu pasti ada bonding, itu ada sainsnya juga. Dan itu sangat untuk awal itu cukup efektif karena itu kan 3 hari tetapi intens. Jadi waktu yang dipergunakan itu selalu kan bukan kalau kita waktunya 24 jam tapi kitanya nggak pernah ngomong ya ini. Tapi kalau dalam 2 jam tapi kita harus intens nih. Kalau misalnya masa wawancara saya 2 jam, pasti kita akan kenal baik setelah itu kan. Jadi intensity. Jadi saya rasa ini intensitinya cukup sangat bagus karena ini menunjukkan visi dari awal bahwa kita harus bersama. Dan juga saya senang tadi saya dengar tidurnya di tenda kan. Wah, saya udah semangat nih. Jadi bagi kita bukan glamournya, bukan apanya, tapi sungguh kita akan mendapat pembekalan dan justru keadaan-keadaan yang sedikit lebih dari tidak yang biasanya itu akan memberikan kesan. Ya, itulah ingatan memori. Terus terang aja saya bahkan kaget teman-teman di kabinet itu sangat ramah terhadap saya yang quote-unquote orang luar gitu ya. Semuanya bahkan sangat ramah terhadap saya dan bahkan ingin bertanya gitu tentang banyak kawan-kawan dari menteri banyak yang kemarin bertanya-tanya tentang apa sih itu otak, apa itu cognitive science. Saya sangat menghargai sekali kawan-kawan itu mau menerima saya yang dari luar. Dipanggil untuk berbakti oleh Pak Prabowo itu adalah suatu kehormatan besar. Saya merasa sangat terharu bahwa Pak Prabowo mau merangkul dan memberikan kepercayaan kepada anak-anak bangsa yang dari segala macam latar belakang untuk membangun dan memberikan kepada negara ini. Tentu saja saya langsung bersedia untuk kembali karena saya tahu bahwa segala sesuatu yang saya punyai itu adalah dari sini, dari negara saya. Mungkin kalau boleh saya cerita personal, ada mungkin sedikit komen saya kalau di Harvard itu karena difasilitasi. Tidak ya, pertama kali saya nomor 1 adalah saya mendapat beasiswa. Saya sekolah biasa, saya mendapat beasiswa. Saya bukan dari keluarga. Pada saat itu tentu saja orang tua saya cukup berkecukupan, tapi sangat tidak cukup untuk membiayai saya sekolah di Harvard. Dan saya bekerja sebagai bahkan janitor. Saya membersihkan WC waktu saya sekolah di Harvard, waktu saya sebagai mahasiswa. Tetapi saya mau ceritakan adalah essay saya, karena untuk masuk ke Harvard kan harus ada personal essay. Itu yang paling penting. Ada personal essay. Kita harus submit selain nilai-nilai kita juga harus memasukkan personal essay. Kamu itu siapa? Yang saya tulis itu adalah judulnya The Tie to the Motherland. Apakah hubungan? Jadi bukan saya cerita tentang prestasi saya, tapi bagaimana saya sungguh mempunyai hubungan terhadap Indonesia. Itu diatur oleh Tuhan, takdir. Bertahun-tahun setelahnya saya diberikan kesempatan untuk sumbangsi kembali. Saya sungguh berterima kasih. Sebenarnya dari awal sejak Februari saya diminta oleh Pak Prabowo untuk memberikan data-data. Waktu itu awalnya memberikan data-data mengenai makan siang gratis waktu itu namanya, sekarang makan bergizi gratis. Lalu sebagai ilmuwan saya meneliti dan saya ingin lihat, yang saya ingin teliti waktu itu ada pertanyaan saya, apakah makan gratis itu ada impact-nya? Karena waktu itu kebanyakan orang selalu berbicara tentang cost, tentang cost dari makan gratis. Tetapi pasti itu ada impact-nya. Saya meneliti bahwa ternyata sudah ada program makan gratis dari berbagai macam negara dan mereka mempunyai penelitian. Penelitian itu berarti perbandingan. Jadi dibandingkan yang mendapat makan gratis dan yang tidak mendapatkan makan gratis, apakah ada perbedaan? Ternyata ada perbedaan dalam sisi prestasi akademik, prestasi sekolah. Jadi yang mendapat makan gratis, prestasi akademiknya meningkat. Itu ada datanya dari bahkan Amerika Serikat. Itulah yang saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Lalu setelah itu beberapa kali bertemu, ada kaitannya yang sangat saya kagumi dari Bapak. Waktu itu saya persiapkan, mungkin saya siapkan 5 menit aja, karena namanya juga Pak Presiden terpilih pasti sibuk ya. Tapi beliau itu sangat mau mendengarkan data. Jadi beliau bahkan mendengarkan sampai, ayo silakan mbaknya presentasi ke saya data-datanya yang lengkap. Di Dikti Saintek itu sangat cocok sekali untuk saya karena saya sebagai ilmuwan saya sangat mengerti tentang perkembangan sains dan teknologi dan juga di perguruan tinggi. Tapi itu harus banyak belajar bersama dan itu saya bersama dengan Prof. Satrio, Pak Menteri dan juga Prof. Fauzan, Wakil Menteri, kami sungguh ingin melayani publik Indonesia di bidang perguruan tinggi sains dan teknologi. Jadi kalau untuk saya sih ini justru rumah yang sangat tepat buat saya dan terima kasih sekali diberikan kesempatan. Dunia pendidikan itu segala-galanya pasti ada plus poinnya, ada plus minusnya ya. Jadi kalau kita lihat dari plusnya sebenarnya kita harus bisa lihat bahwa dari pendidikan dasar kita, pendidikan sampai pendidikan menengah itu dari segi plusnya sudah aksesnya itu sudah sangat bagus. Ini saya lihat dari data-data yang dipublikasikan di banyak tempat sebenarnya. Akses itu sangat bagus. Tetapi yang menjadi tantangan adalah kualitas. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas? Ini termasuk juga dengan pendidikan tinggi. Kualitasnya itu adalah menjadi tantangan. Nah, itu kita harus bekerja sama. Kami harus bekerja sama dengan seluruh rangkaian publik bagaimana kita bisa meningkatkan
meningkatkan kualitas itu. Untuk yang akreditasi unggul, itu memang kalau sudah diberikan dari dikti yang sebelumnya, itu tentu saja masalah yang perlu kita perhatikan bersama. Mungkin satu yang ingin saya paparkan adalah dikti, sains, dan teknologi itu tidak terpisah. Ini adalah kaitan yang erat, pemisahan atau sebenarnya penggabungan antara dikti, sains, dan teknologi dengan kualitas. Apakah kualitas suatu universitas? Kualitas suatu universitas itu justru dengan bagaimana universitas itu bisa menghasilkan penemuan-penemuan baru di bidang sains dan teknologi. Nah, ini yang memang sementara ini kita masih kurang. Karena di pendidikan tinggi itu seperti SMA tetapi lebih sulit. Nah, itu harus kita bersama, kita ubah pemikiran itu. Karena pendidikan tinggi itu lain sekali dengan SMA. Waktu kita SD, SMP, SMA, kita belajar ilmu yang sudah ada, kita serap agar kita mengetahui dasarnya. Tetapi pada pendidikan tinggi, itulah tugas kita di mana kita akan belajar supaya kita bisa membuat sains dan teknologi yang baru. Jadi dari pengajarnya, dari para dosen-dosennya, sampai ke mahasiswa-mahasiswanya itu harus bersama, ayo bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang baru. Inilah yang disebut kualitas kita masih dalam sementara ini kurang. Tetapi kurang bukan berarti tidak ada ya, bukan tidak bisa. Ini kita harus bersama dan tugasnya ini memang berat, tapi saya yakin bahwa ini bisa kita kerjakan bersama. Pak Menteri Satrio sudah beramanah secara jelas bahwa kami dari kementerian itu adalah tugasnya sebagai enabler. Jadi untuk memperdayakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dari kami pasti kami akan kerja keras untuk berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang terkait, dengan badan-badan yang terkait untuk kita bisa bekerja sama. Tetapi kalau terus terang saja kalau dari sekarang pun saya lihat kawan-kawan saya di kabinet, kemarin saja waktu kita di sela-sela menunggu itu sudah banyak, ayo nanti kita kapan ketemu, kita koordinasi begini, kita koordinasi begitu. Jadi saya semangat, saya rasa pasti kita bisa koordinasi. Itu saja mungkin karena saya rasa Pak Prabowo-nya sudah sangat kuat visinya dan kami sudah dipertemukan beberapa kali itu menunggu dan waktu bersama itu saya rasa ada semangat koordinasi karena sudah sangat jelas visi Pak Prabowo kita mau kemana arahnya. Kalau saya selalu lihatnya apakah angka itu adalah mencapai tujuan yang kita inginkan. Tujuan yang kita inginkan pertama tentu saja adalah memenuhi kebutuhan gizi dari para siswa-siswa kita. Ini kan yang Pak Prabowo mau kan. Tetapi selain itu saya juga karena sudah pernah saya paparkan Pak Prabowo kita akan ada kita harapkan itu ada peningkatan prestasi akademik dan juga peningkatan kesehatan. Dan 23.000 itu kalau saya lihat waktu itu memang sudah mencukupi gizi yang diperlukan dan juga ada perbandingan-perbandingan dengan negara lain seperti India itu ada harganya bahkan di bawah itu dan itu membuat dampaknya baik. Tetapi mari sekarang ditentukan karena kita selalu harus mulai dari suatu titik. Kita sekarang tentukan dan kita adakan penelitian. Apakah yang kita tentukan dalam 23.000 itu ada dampak bagusnya? Kalau ada dampak bagus, let's go run with it. Kalau misalnya dampaknya belum kelihatan, ayo kita kaji kembali. Jadi segala kebijakan itu kita harus mulai, kita lihat dampaknya selama berjalan, kita kaji, lalu kita revisi kalau perlu. Tapi kalau sudah bagus, kenapa tidak? Tapi dari jadi awal itu sangat menurut saya sangat masuk akal. Penting sekali diinformasikan kepada seluruh publik bahwa UKT itu bukan satu angka ya. Kita pakai sliding scale. Jadi berdasarkan latar belakang ekonomi. Jadi jangan berkecil hati bahwa latar belakang ekonomi tidak cukup untuk UKT. Ini perlu sekali bahwa publik tahu bahwa di perguruan tinggi kita di negeri itu UKT itu berdasarkan sliding scale. Tapi tetap saya mengerti bahwa ini ada rasa keberatan. Kembali yang tadi saya bilang angka itu relatif. Saya yakin kalau para mahasiswa itu merasa bahwa yang mereka dapatkan dari pelajaran di universitas di pendidikan tinggi itu adalah sesuatu yang sangat berkualitas. Itu tentu dengan angka yang sementara. Saya tahu itu sliding scale dari sekitar 500.000 sampai 7,5 juta itu masih bisa diterima. Tetapi kembali pertanyaannya mungkin mahasiswa merasa bahwa kualitas yang didapatkan itu belum sebanding dengan investasi yang mereka tanamkan dari segi finansial. Nah, itu PR kita bersama. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita, kualitas universitas kita sehingga itu bisa memberikan sungguh apa yang sudah kita tanam investasi kita di awal. Tipsnya 1, kesempatan itu banyak. Jangan berkecil hati merasa bahwa di negara kita itu ada banyak kesenjangan baik dari segi ekonomi maupun yang lainnya. Saya berasal dari keluarga yang biasa, berkecukupan tapi biasa, dan saya diberikan banyak kesempatan, tapi saya juga mencari kesempatan itu. Ayolah kita cari kesempatan itu. Terus semangat bahwa begitu banyak yang bisa kita pelajari. Dunia itu begitu menarik, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Ayolah kita kejar pertanyaan-pertanyaan itu dengan pemikiran yang dalam, dengan pemikiran yang sistematis. Kalau kita selalu mengejar pertanyaan-pertanyaan, kita semua tentu akan semangat. Dunia itu begitu menariknya, kita akan terus berkembang bersama dunia itu. Baik, Profesor Stella Christy yang tidak mau dipanggil Profesor, Mbak Stella Christy selaku Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di CNN. Jangan lupa, jangan bosan-bosan untuk datang ke CNN dan juga berdialog melalui sambungan Zoom, tidak apa-apa juga. Terima kasih untuk waktu Anda, selamat bertugas, selamat bekerja. Terima kasih, mohon doanya dari semuanya. Baik,
dan sehat selalu. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Mas Farhan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.